Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa lagi dalam bahasan tentang kitab Al-Usulus Salasah, yaitu pembahasan 3 landasan utama. Dan tentunya kitab ini adalah kitab yang sangat agung, di mana pada kitab ini Allah Subhanahu wa taala, beliau rahimahullahu taala menjelaskan poin yang paling penting yang wajib diketahui oleh setiap mukmin dalam kehidupan seorang mukmin agar menjadi mukmin yang sejati, mukmin yang sesungguhnya. Karena kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, sebagaimana mungkin dalam pembahasan sebelumnya, bahwa perlu diketahui 2 hal penting sebelum saya menjelaskan kembali kitab ini. Bagi seorang mukmin, pertama ada ilmu yang dia tidak boleh jahil, ada ilmu yang dia tidak boleh bodoh, dia tidak boleh tidak tahu, karena ilmu tersebut adalah standar untuk selamat dunia akhirat. Jadi ada standar bagi seorang mukmin untuk selamat dunia akhirat, yaitu standar pengetahuan. Pengetahuan ini disebutkan dengan ringkas, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Seorang mukmin tidak boleh dia jahil tentang Allah, tidak boleh jahil tentang rukun iman yang 6 secara global. Dia harus tahu apa itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada yaumul qiyamah, iman kepada qada dan qadar. Dia tidak boleh tidak tahu, dia harus tahu. Jadi ada standar ilmu yang harus diketahui oleh kita. Sebagaimana juga poin yang kedua, ada standar bagi setiap mukmin yang menjadi alamat orang mukmin dari amal-amalan terpenting
sebagai dasar dia adalah orang muslim. Kalau masalah orang mukmin akan ada tingkatan-tingkatan kesempurnaannya, maka itu pembahasannya sisi lain. Tapi orang mukmin itu ada standar, kalau bahasa kita mungkin standar terendah dia adalah mukmin, muslim. Yang apabila orang itu tidak ada dalam standar terendah ini, dia tidak bisa dikatakan sebagai mukmin yang hakiki. Walaupun standar ini standar pokok gitu. Yaitu apa? Orang mukmin mesti melaksanakan rukun Islam yang 5. Ini standar mukmin. Yaitu apa? Mengikrarkan kalimat syahadatain. Dia harus paham maknanya, harus paham konsekuensinya gitu kan. Menunaikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Oleh sebab itu salah satu dalil yang membuktikan tentang kaidah ini, jadi para ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sekali lagi orang mukmin itu harus punya standar. Dia adalah seorang mukmin muslim. Yang pertama adalah standar pengetahuannya. Jati diri seorang mukmin dia harus paham tentang rukun iman. Dia harus paham apa yang semestinya dia pahami tentang dasar-dasar Islam. Yang kedua ada standar dari sisi bukti dalam bentuk amal. Yang pertama amal yang zahir adalah bentuk amal lisan, yaitu ikrar, di mana orang berikrar dengan kalimat syahadatain. Dia memahami maknanya, dia melaksanakan konsekuensinya. Kemudian menunaikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, itu puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Ini standar dia muslim. Dan yang menjadi dalil kepada poin ini yaitu kisah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan akan masuk dalam bab ilmu dalam Sahih Bukhari yang dipelajari setiap malam Jumat di Masjid Al-Mukarramah, yaitu sekelompok kaum muslimin dari kabilah atau dari Bani Abdul Qais itu datang kepada Nabi SAW serombongan. Ya, serombongan itu lebih dari 10 orang, 20 orang. Kemudian perwakilan dari kabilah Abdul Qais ini melewati satu kabilah dari orang-orang kafir, yaitu kafir Mudar. Lalu mereka berkata, wahai baginda Rasulullah SAW, kami tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan-bulan haram, yaitu di bulan-bulan terjadinya gencatan senjata untuk tidak perang, supaya mereka lancar dan tidak dianiaya dan tidak disakiti. Maka umat Islam dari ujung kota Madinah atau dari ujung kota Madinah bagian negara Saudi Arabia itu mereka datang di bulan Muharram, bulan-bulan haram perang. Ya. Yaitu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Kemudian Rajab. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku sesuatu yang apabila kami mengamalkannya, kami akan masuk surga. Jadi ajarkan kepadaku, sampaikan kepadaku sesuatu yang apabila aku melakukannya, maka akan masuk surga, selamat dari neraka.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad'ukum ilal iman. Aku menyeru kalian untuk beriman. Faqala wa mal iman? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Al imanu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, aku seru kalian kepada iman. Lalu ditanya, apa itu iman? Maka mereka akan mengatakan, Allah dan Rasulnya yang maha tahu apa itu iman. Maka Nabi SAW mengatakan, iman adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian setelah itu apa? Menegakkan salat, wa ita'iz zakat, wa shaum. Kata Nabi SAW, tegakkan salat, tunaikan zakat, dan berpuasa. Di riwayat yang lain disebutkan haji. Maka wakil dari Qabilah Bani Abdi Qais ini berkata, la azidu wa la ankusu, katanya. Aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari sini. Lalu dikatakan, jika engkau benar-benar mengamalkan semua ini, maka dikatakan tuflihu, kalian akan selamat. Jadi di sini menunjukkan orang mukmin tidak mungkin jadi ulama semuanya, jadi mujtahid semuanya, jadi orang yang menjaga sholat malam semuanya, menjaga puasa sunnah semuanya. Dan juga orang mukmin tidak akan sederajat, tidak akan pernah berzina, tidak akan pernah mencuri, tidak berbuat dosa. Orang mukmin akan bertingkat-tingkat. Tapi orang mukmin itu ada batasan, dia sebagai dikatakan mukmin, dikatakan muslim yang sejati, benar gitu ya. Masalah nanti menyempurnakan iman itu sisi lain pembahasannya. Tapi bagi orang mukmin itu harus punya pengetahuan standar bahwa dia mukmin. Kalau orang mukmin ditanya, ya, nama Allah, ditanya umpamanya tentang apa yang wajib bagi Anda kepada Allah, dia tidak tahu. Dia tidak tahu nama-nama kitab umpamanya, dia tidak tahu nama-nama Rasul, dia tidak kenal apa itu malaikat, apa itu yaumul qiyamah, apa ciri-ciri hari kiamat. Maka ini dikatakan la yatasawwar abdul mu'min yada'inahu mu'min walam yadri mal iman. Maka tidak tergambar atau mungkin sangat tidak masuk akal orang mukmin dia tidak tahu tentang ilmu tentang iman. Sekarang Islam itu harus ada faktanya, yaitu yang dinamakan amal dhahirnya, amal yang nampak. Amal yang nampak ini ada 5. Ya, pertama berkaitan dengan lisan, khusus ya namanya iqrar bisyahadatain. Ya, orang mukmin mesti berikrar dengan kalimat syahadatain. Ya, ikrar. Kemudian orang mukmin sholat. Ya. Jadi walaupun dia itu orang serendah apapun agamanya, maka standarnya itu sholat itu. Mukmin ya sholat itu. Serendah apapun mukmin ya berzakat. Ketika datang puasa dia berpuasa, dan ketika datang bulan haji bagi yang mampu menunaikan ibadah haji. Maka ini standar mukmin. Nah, disinilah setiap mukmin itu dituntut untuk belajar agama dengan benar, belajar agama dengan tertata, belajar agama dengan punya fase-fasenya, belajar agama dengan ada marhalah-marhalahnya, yaitu mengikuti tingkatan-tingkatan sehingga menjadi mukmin yang kamil, menjadi mukmin yang sempurna. Dan menganggap belajar agama ini adalah bagian terpenting dalam hidup.
Walaupun mungkin hari ini memang kebanyakan kaum muslimin tidak menganggap belajar agama ini adalah bagian terpenting dalam hidupnya. Padahal belajar agama ini adalah bagian terpenting dalam hidup kita. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di sini di bagian pertama beliau mengatakan wajib atas setiap muslim untuk mengetahui 4 perkara. Ya, al-ilmu, sumal amal, summa ad-da'wah, summa sabru. Kemudian sabar. Selalu menyebutkan itu. Nah, kita dalam poin yang keempat kemarin terakhir, ar-rabi'atu was-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat, bersabar atas ujian di dalamnya. Ya, di sini kemarin sudah disebutkan sabar, keutamaannya, kedudukan di dalam Islam. Udah dinukil ucapan ulama, as-sabru fil imani karra'su fil jasadi. La imana liman la sabara lahu. Sabar dalam iman bagaikan kepala dalam jasad. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Sabar. Dan sabar majalnya sangat luas. Jadi artinya luang lingkup sabar itu sangat luas. Hanya para ulama meringkas agar mudah dipahami bahwa sabar itu ada 3 macam. Ada 3 bentuk pokok yang dinamakan sabar, yaitu as-sabru ala taatillah, sabar dalam taat kepada Allah. Kemudian yang kedua as-sabru ala maharimillah, sabar kepada apa yang diharamkan Allah. Yang ketiga adalah as-sabru alal masaib, ay as-sabru ala aqdarillah, yaitu sabar kepada musibah ataupun sabar kepada ketetapan-ketetapan Allah. Dengan redaksi lain, mungkin terkadang diredaksikan dengan redaksi lain, sabar ada 3 ini. Pertama as-sabru ala awamirillah. Yang pertama sabar atas perintah Allah. Itu dinamakan dengan sabar taat. Kemudian as-sabru ala nawahi, sabar akan larangan. Dan yang ketiga adalah as-sabru alal musibah, sabar kepada musibah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama dari sisi tingkatan mana yang lebih utama dari 3 tingkatan sabar tadi. Sabar kepada musibah, sabar kepada larangan, dan sabar kepada perintah. Maka dikatakan as-sabru alal awamir afdalu sabri. Jadi sabar kepada perintah adalah sabar yang paling afdal. Kemudian setelahnya sabar kepada nawahi, kemudian setelahnya adalah sabar kepada musibah. Jadi adalah tingkatan sabar. Sabar yang paling mulia adalah sabar kepada perintah. Kemudian setelahnya sabar kepada larangan. Kemudian yang ketiga adalah sabar kepada musibah. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa sabar kepada perintah dan larangan itu lebih tinggi kedudukannya dari sabar kepada musibah? Karena sabar kepada perintah dan larangan itu ikhtiari. Kalau sabar kepada musibah terkadang iddirori. Apa maksudnya? Kalau sabar kepada perintah dan larangan ikhtiari, artinya betul-betul atas pilihan seorang mukmin. Ya.
Karena sabar kepada perintah menuntut orang berbuat dan menuntut orang untuk mengerahkan kemampuannya. Salat umpamanya, salat tepat waktu, berjamaah, khusyuk, ya, tumaninah, kunut umpamanya. Sekarang kita salat yang sempurna, salat bagi laki-laki fi awali waktiha, salat di awal waktu, kan butuh pengorbanan itu. Beda dengan salat kapan saja kan itu. Salat ma'al jamaah, saat sama apa jamaah? Dia harus berangkat ke masjid gitu. Beda dengan salat sendiri gitu. Kemudian salat ma'al khusyuk, salat itu dengan khusyuk. Dari mulai berwudu, wudunya rapi, wudunya bersih, wudunya benar, pakaiannya rapi gitu kan. Pakaiannya tidak bergambar gitu kan. Karena yang pakaiannya bergambar mengganggu orang yang di belakangnya, dia harus mencari kesempurnaan. Kemudian kunut, memperpanjang berdirinya, memperpanjang rukunya, memperpanjang sujudnya, minimalnya tumaninah. Salatnya tidak seperti ayam matuk makanan gitu kan. Maka setidaknya orang melakukan ini perlu kepada sabar. Dan sangat berat sabar itu. Jadi ikhtiari atas pilihan. Kemudian sabar kepada larangan itu di bawahnya. Kenapa? Karena an-nawahi fi aslil adam. Jadi kalau yang namanya yang diharamkan itu kan memang semua manusia pada intinya tidak ingin kan dengan sesuatu yang diharamkan Allah dalam fitrah yang sehat. Sehingga meninggalkan yang haram ini tidak seberat melakukan yang wajib. Coba antum meninggalkan homer, kan semua akal yang sehat masih memilih jus apel ketimbang homer gitu kan. Masih memilih arput, air putih, tapi artinya bukan arput arak putih, air putih. Orang yang sehat akalnya ya di samping harganya murah, kemudian bisa dicari di mana saja air ini, Allah Ta'ala menjadikannya berada di mata-mata air hujan, air laut, ya, air kelapa, air apa yang halal itu banyak. Sehingga meninggalkan yang haram ini lebih mudah ketimbang melakukan yang wajib. Daging babi umpamanya, ya, sepakat manusia yang sehat dan semua dokter sepakat bahwa daging-daging yang sedikit kemungkinan akan ada penyakitnya kan. Ya walaupun tidak semua tidak berarti steril, tidak pernah ada kandungan penyakit ya. Kalau melebihi apapun bisa jadi penyakit ya. Tapi kan sepakat kalau daging babi ini sekian persennya penyakit itu kan. Daging sapi, daging unta, daging kambing, daging ayam halal. Sehingga apa perlunya antum harus makan daging apa? Babi kan tidak perlu. Tidak ada orang yang mati kalau tidak makan daging apa? Babi. Sehingga sahal, artinya mudah orang meninggalkannya. Maka di bawah keutamaannya. Kalau sabar kepada musibah, kemarin udah disebutkan kenapa sabar kepada musibah lebih rendah dari semua yang tadi. Sebab terkadang intirori, ya, kapaksa sobarna gitu kan, terpaksa sobarnya. Sehingga pelaku maksiat pun bisa mengungkapkan kalimat sabar kalau berkaitan dengan musibah. Ada mencuri motor nih, kedapatan sama warga, dipukulin, temannya nelpon, sabar ya kamu, gitu kan? Sabar dipukulin itu, bisa mengungkapkan sabar. Pezina, bahkan mungkin wanita-wanita yang tidak menutup aurat diwawancarai di televisi, ya saya mah sabar aja katanya. Sabar apaan kan itu? Tapi dia bisa mengungkapkan sabar kalau kena penyakit itu kan sabar. Kalau uangnya dicuri, kalau dia dituduh orang, biar bisa mengungkapkan kalimat sabar gitu.
Maka dinamakan idtirari kalau umumnya sabar karena musibah. Bukan hanya diungkapkan oleh orang soleh kalau sabar tentang musibah. Pelaku maksiat, bahkan orang kafir juga bisa mengungkapkan sabar. Coba antum, ya ada orang kafir mungkin non Islam, non Muslim, sama mengungkapkan kalimat sabar. Ya. Maka dengan itu sabar kepada perintah lebih besar kedudukannya dari sabar kepada larangan dan sabar kepada musibah. Sehingga di dalam hadis kemarin sudah diungkapkan bahwa sabar kepada musibah itu ketika musibah itu menimpa. Adapun kalau orang udah meratap, orang udah ngerasula kata orang Sunda ya, udah mengungkapkan kata-kata syakwa, kata-kata keluhan kepada Allah Ta'ala ketika dapat musibah, kelemahan mengatakan ya kalau demikian saya sabar saja kan itu. Makanya sabar yang dipandang di sisi Allah Ta'ala ketika dapat musibah adalah inda sudmatil ula, yaitu sabar ketika di awal musibah itu menimpa dan dia tidak murka kepada Allah. Dan ini kedudukan sabar. Nah, kemudian perkataan Syekh Mu'allif rahimahullahu ta'ala, kata-kata as-sabru al-adafi dhamir, kata para ulama, ini sabar yang paling butuh apa katanya? Ya tentunya dalam 3 hal butuh sabar. Sabar untuk menjadi thalabul ilmi, sabar untuk beramal, dan sabar untuk berdakwah. Nah, ada 2 pertanyaan di sini. Sabar kepada 3 hal memang lebih butuh dari sabar kepada semua yang lainnya. Sabar dalam mencari ilmu. Kalau ilmu sekedar ingin tahu tentang agama, bagaimana melakukan agama, asal antum tanya ke ulama, orang alim kan bisa beramal. Contoh antum ingin wudu sunnah, tinggal tanya kepada orang alim gimana wudu yang sunnah. Jadi muqallid gitu kan. Ustaz gimana cara sholat yang benar, dikasih prakteknya. Ya. Dan orang mukmin harus sabar bertanya, sabar mencari guru, sabar mencari momen untuk belajar. Ini sabar. Tapi kalau ingin menjadi orang yang lebih dari itu, yaitu ulama yang khusus, ulama yang hafal Quran, ulama yang hafal hadis, ulama yang hafal aqwal ulama, ulama yang memiliki kemampuan beristimbat, maka di sini harus memiliki ribuan kesabaran. Ya. Sebab tidak mungkin cara belajar umpamanya seperti para ibu, para bapak sekarang belajar seminggu sekali hari Kamis umpamanya. Ya, ilmu agama kan luas, nggak mungkin ilmu agama bisa dipelajari seminggu apa? Sekali gitu. Berarti dia harus meninggalkan sekian urusan dunia. Dia tidak bisa jadi pedagang, dia tidak bisa jadi pengusaha, dia tidak bisa jadi, ya kalau Allah Ta'ala ditakdirkan punya uang nanam modal ya bisa, tapi kalau jadi pelaku usaha kan nggak mungkin. Meneliti satu hadis saja perlu mungkin kadang ada yang sebulan, ada yang seminggu, ada yang sepekan, ada yang sehari meneliti satu hadis. Maka perlu kesabaran. Kalau orang jadi ulama kan harus beda, makannya, mungkin cara berpakaiannya, mobilnya, rumahnya akan berbeda. Dia harus memiliki kesabaran yang lebih kalau orang akan menjadi orang alim. Ya. Sabar dari sisi tidurnya. Ya. Kalau kata dokter umpamanya tidur sehari 8 jam, kan nggak mungkin kalau jadi ulama thalabul ilmi tidurnya 8 jam atau 10 jam. Ya, apalagi ngajar gitu kan, dia harus punya menelaah, sekian jam menelaah. Sebagian malamnya dipakai menelaah, sebagian waktunya dinelaah. Berhenti, mau di mobil, mau di hotel, mau di mana, yang dibuka buku kembali kan itu. Dia harus memiliki kesabaran yang khusus, beda. Ya, artinya wasabru alal adafi. Beramal jelas harus memiliki kesabaran.
Sekedar contoh saja yang mungkin fakta dalam kehidupan para sahabat, dalam kehidupan kita mungkin harus cari faktanya gitu kan. Saya harus cari ke rumah-rumah antum seperti apa gitu. Tapi fakta yang yakin adalah sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ketika Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang berjalan ke masjid, berwudu dari rumahnya, berjalan ke masjid dan dia tidak bertujuan kecuali untuk sholat, maka Allah Ta'ala akan menjadikan setiap langkahnya sebagai penghapus dosa dan sebagai pengangkat derajatnya nanti yaumul qiyamah. Nah, seorang sahabat buta, bukan Abdullah ibn Maktum, sahabat yang lain buta. Sedangkan dia tidak punya pembantu, tidak punya yang menuntun dia ke masjid. Apa usaha yang dia perbuat? Dia buat tali dari masjid ke rumahnya, memanjang tali, dibikin tali. Ketika Nabi SAW melewati di satu hari, beliau mendapatkan ada tali memanjang ke rumah seseorang. Ditanya, milik siapa ini? Maka ada yang menjawab, ini milik si fulan, katanya orangnya buta. Kemudian kebetulan tidak ada penuntun, tidak ada orang yang membawa dia ke masjid mengantarnya. Maka dia pakai tali supaya dia tahu, oh ini arah ke masjid. Lalu Nabi SAW memanggilnya, orang ini, apa yang mendorongmu, apa yang menjadi motivasi bagimu untuk melakukan seperti ini? Maka beliau mengatakan, hadis darimu, bahwa aku mendengar hadis darimu, tidaklah seorang berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia berjalan ke masjid, dia tidak bertujuan kecuali untuk sholat, kecuali dalam setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Dan aku ingin mendapatkan dua keutamaan ini. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Laqad hasalta ma nawaita, sungguh engkau telah mendapat apa yang kau cita-citakan. Jadi di sini para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, amal itu perlu kepada kegigihan, perlu kepada jihad. Al jihadu fil amali bihi, berjihad untuk mengamalkannya. Perlu kesabaran. Ya. Jadi beramal perlu kesabaran. Beramal dalam Islam perlu kesabaran. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang layak jadi pemimpin itu adalah orang yang memiliki sifat sabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah berfirman, dan demikianlah kami jadikan di antara mereka a'immah, para pemimpin. Yang dimaksud di sini a'immatul huda, pemimpin yang membawa petunjuk, pemimpin yang menyeru manusia kepada petunjuk. Apa karakter mereka? Maka disebutkan dua, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka memiliki kesabaran dan mereka memiliki keyakinan yang penuh kepada ayat-ayat kami. Jadi di sini Allah Ta'ala menjelaskan tentang urgensi sabar. Kemudian poin yang sangat penting untuk kita bicarakan di akhir pembahasan ini, dan catatan yang sangat penting, kenapa para ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Ta'ala dan para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala seolah-olah mengatakan wasabru ala adafihi, kembali kepada dakwah gitu. Apa urgensinya sabar dalam berdakwah? Jadi apa urgensinya sabar dalam berdakwah? Kemarin sudah dijelaskan, lihat dalam dua ayat dalam Al-Quran. Ayat yang pertama adalah dalam surah Al-An'am. Jadi lihat dalam surah Al-An'am ayat 112, surah yang ke-6.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhi zuhrufal qawli gurura. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Lihat di sini. Ini ayat apa? Ayat Al-An'am. Kemudian lihat juga pada surah Al-Furqan, surah yang ke-25 dan ayatnya berdekatan. Itu pada ayat ke-31. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ayat awalnya sama-sama Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Dan demikianlah kami jadikan kepada setiap nabi musuh. Jadi menunjukkan setiap orang yang berdakwah akan berhadapan dengan siapa? Musuh. Di ayat Al-Furqan, minal mujrimin, dari orang-orang yang durhaka, mencakup kafir, musyrik, ahlu maksiat, ahlu bidah. Jadi setidaknya juru dakwah itu akan punya 4 musuh utama. Pertama, dari orang-orang kafir dan sejenisnya. Artinya sejenis orang kafir semuanya. Kedua, dari kelompok orang-orang musyrik. Ketiga adalah dari pelaku-pelaku maksiat. Keempat, dari pelaku-pelaku bid'ah. Dan wajib dicatat dengan tinta emas ya. Permusuhan ini akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi permusuhan antar alul haq dengan batil akan tegak sampai hari kiamat. Lihat dalam surah Al-Baqarah, cari ayatnya. Ayat 190-annya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Di sini dikatakan orang-orang yang beriman mereka berjihad di jalan Allah, dan orang-orang kafir mereka berperang di jalan taghut. Jadi berarti di sini akan ada 2 pasukan, akan ada 2 kekuatan. Dan lihatlah kepada 3 ayat ini yang menunjukkan proklamir musuh-musuh Islam, di mana mereka akan menghancurkan orang-orang yang beriman. Pertama, proklamir dari iblis itu sendiri. Diproklamir dari iblis itu sendiri. Lihat dalam surah Al-Anfal, dalam surah Al-A'raf, maaf. Lihat dalam surah Al-A'raf ayat 16, ayat 17. Jadi ayat 15, ayat 16, maaf. Ayat 15, ayat 16, maaf, ayat 17. Betul, ayat 16, 17. Fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Enggak usah kita terjemahkan semuanya, ayatnya lihat aja di rumah nanti. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa syaitan, iblis itu memproklamirkan diri. Kata dia, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sebagai hamba yang durhaka, maka aku benar-benar akan menghalangi orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Aku akan menggelincirkan mereka. Aku akan datang dari depan, akan datang dari belakang, akan datang dari kanan, akan datang dari kiri. Dari depan aku akan ragukan tentang akhirat. Dari belakang aku akan hiasi dunia.
Dari kanan aku akan ragukan agama mereka, dan dari kiri aku akan menghiasi maksiat. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang berjalan dalam hak punya musuh. Dan ini proklamir siapa? Iblis. Yang kedua, lihat pada surah Al-Isra, ya, pada ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi supaya kita betul-betul siap kalau ingin jadi orang mukmin dan selamat, hendaklah kita punya persiapan. Karena orang yang tidak tahu musuh dia akan celaka. Seperti orang yang ke hutan, bahwa di hutan itu tidak tahu bahwa di sini banyak buaya, banyak harimau, dia santai aja gitu. Sehingga dia diterkam serigala ataupun diterkam harimau atau diterkam buaya, ya. Lihat pada surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-64. Wastabjiz man istata'a minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika wa syarikum fil amwali wal aulad wa idhum wa may ya'iduhum syaitanu illa gharura. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Seretlah mereka dengan suara-suaramu, katanya. Berarti iblis dan bala tentaranya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, mereka akan melontarkan syubhat. Mereka akan melontarkan kesesatan-kesesatan. Dan mereka akan mengerahkan pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki, dan mereka akan berserikat dalam keturunan harta. Jadi orang-orang kafir akan memperbanyak keturunannya, sebagian kaum muslimin menyedikitkan keturunannya. Sehingga apa? Sehingga nanti akan semakin banyak orang kafir dari orang beriman. Ya, dan ini adalah wanti-wanti dari Allah Ta'ala kepada orang beriman. Jadi para ummahat perhatikan di sini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan iblis dan bala tentaranya, mereka akan menggunakan suara-suara mereka, mereka akan mengutus juru-juru dakwah. Jadi mereka akan mengutus juru-juru dakwah yang menyuruh ke neraka. Karena juru dakwah itu ada dua, ada juru dakwah yang menyuruh ke surga, ada juru dakwah yang menyuruh ke neraka. Nah, ini pada surah yang ke-17 ayat 64. Nah, yang ketiga, yang terakhir, dan bukan hanya tiga, ini hanya disebutkan supaya gampang aja, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridho kepada orang beriman sehingga mengikuti jejak langkah mereka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Allah Ta'ala berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidak akan ridho kepadamu sehingga kamu mengikuti jejak mereka. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ada perencanaan untuk memurtadkan orang beriman. Misionaris mereka punya perencanaan yang matang. Mereka punya juru dakwahnya. Jadi ini poin yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita punya musuh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Quran dalam 3 tempat tadi berupa proklamir musuh Islam untuk kita. Bahwa iblis laknatullah dan bala tentaranya mereka akan menjadi musuh kita dan mereka akan senantiasa berseteru dengan kita. Berseterunya dan bukan sekali, selamanya. Maka perlu sabar, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa dalam dakwah perlu sabar? Yang kedua, karena perjalanan dakwah ini perjalanan yang panjang. Berdakwah adalah jihad yang paling berat. Jadi berdakwah ini adalah jihad yang paling berat. Perjalanan yang panjang.
Nah, perlu diketahui ini, catat perkataan Imam Ibnu Qayyim dan ini maknanya saja. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan berjihad selain dibagi 4, dibagi lagi 2 jihad itu. Yaitu apa? Jihad melawan orang kafir itu dengan 2 tingkatan. Yang pertama, jihad bisayfi wasinan. Wa hadza jihadul umum. Yashtariku fihi katsirun minal muslimin. Wal jihadu bil hujjati wal barahin wa hadza huwa jihadul khas min khawasil mu'minin. Wa qalilun ma yashtariku fihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, jihad itu ada 2. Jihad melawan orang kafir, selain disebutkan 4 tingkatan, ada 2 poin lain. Pertama, berjihad dengan pedang dan tombak, berjihad dengan kekuatan. Maka dikatakan ini jihad umum. Kenapa? Karena semua orang beriman bisa berjihad dengan pedang. Bukan hanya untuk orang alim saja, tapi semua orang bisa berjihad dengan pedang. Bahkan mungkin hari ini kalau orang dikerahkan untuk berjihad dengan kekuatan, atau orang yang terkadang balang betong sholatnya gitu kan, bahkan masih senang maksiat ketika diseru disentuh, ini Palestina teraniaya, si fulan teraniaya, kelompok ini digerakkan mungkin sehari bisa. Dan orang bisa berjihad dengan ini. Wa yashtariku fihi katsir. Tapi kalau jenis yang kedua, berjihad dengan hujah dan argumentasi, berjihad dengan ilmu, menjawab tentang syubhat, mengungkap tentang kesesatan, menjelaskan tentang hak, maka dinamakan jihad khusus dan dilakukan oleh orang-orang khusus. Nah, lihat pada surah At-Taubah, yaitu ayat 122. Allah Ta'ala berfirman, "Makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqah minhum taifah liyatafaqahu fid din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Jadi pembagian yang tadi istimbat dari ayat ini. Tidak sepantasnya semua kaum muslimin pergi berperang, tapi hendaklah di antara mereka ada orang-orang yang khusus tafaqahu fid din. Jadi ada sekelompok orang-orang beriman yang mereka mungkin tidak ke sawah, yang mereka tidak ke kebun, yang mereka tidak ke perusahaannya, tapi mereka meneliti agama Allah, terbelenggu di jalan Allah. Mereka adalah alladzina yusiruna fil ar, orang-orang yang terbelenggu untuk tidak berjalan kaki di muka bumi ini. Siapa mereka? Ulamanya. Walaupun mungkin umat Islam dan negara-negara Islam hari ini kurang perhatian kepada kelompok ini. Ya, karena antum harus tahu ya, mempersiapkan manusia ini berat. Ya. Dan orang yang perhatian kepada manusia seperti ini hari ini berat. Mungkin antum kalau ada bencana bumi, bencana ini begitu cepat yang memberikan sedekah. Tapi pernah berpikir bersedekah untuk orang yang punya ilmu, yang mereka terbelenggu dengan kehidupan ini. Sebab antum nggak bisa nanyakan hadisnya, itu sahih dhaif. Kepada siapa? Ya orang yang setiap harinya meneliti. Yang perlu mungkin 1 hadis bisa seminggu, bisa sebulan. Apa mungkin dia ke pasar dulu lalu baru neliti hadis ya? Nyangkul dulu? Enggak ya. Dan umat Islam enggak peduli dengan orang-orang seperti ini. Maka dikatakan dalam surah Al-Baqarah apa? Minat ta'affuf. Mereka tidak akan meminta, mereka tidak akan mengemis. Kenapa? Karena mereka waro, punya jati diri. Tapi kalau dilihat ke rumahnya, mungkin istrinya sakit, anaknya sakit, istrinya melahirkan,
ya anaknya sekolah, ya dia tidak akan pernah meminta bahwa istri saya sakit, istri saya melahirkan, ya nggak akan bilang itu. Nah, teman-teman yang saya hormati, lihat ayatnya gitu kan. Untuk apa? Orang-orang yang tafakuh ini untuk memberikan peringatan, pembekalan. Orang berjihad dibekali ilmu, orang pulang dari jihad diperingatkan. Supaya apa? Supaya mereka tidak sesat. Nah, maka para mujahid yang jihad untuk thalabul ilmi ini berat ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan seperti ini. Ini dalam surah At-Taubah ayat 122. Kemudian pada ayat berikutnya ataupun pada ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lihat pada ayat 41 42. Catat nih, perjalanan dakwah itu berat. Jadi kalau orang yang berdakwah orang biasa nggak mampu. Allah berfirman, "Lau kana araban qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim syuqqah." Kalaulah perjalanan itu dekat dan kalaulah pencapaian itu sangat cepat untuk didapatkan, maka banyak orang-orang yang akan menguntit di belakang. Ya, kalau masuk surga itu gampang, kalau kejayaan itu gampang, kalau kemenangan itu gampang, maka banyak orang yang ikut gitu kan. Coba antum bikin sekolah gitu kan, lembaga pendidikan, yang terpikir sama antum kan pingin murahnya gitu. Ini maaf ya, bukan berarti harus mahal sekolah, tapi kan antum tidak pernah berpikir namanya sekolah itu apa. Yang terpikir dalam benak kita kan, atau dalam benak umumnya kaum muslimin, antum itu kan, pendidikan yang terpikir itu adalah memberi secari kertas. Kalau pendidikan itu tujuannya memberi secari kertas, apa yang dinamakan dengan nilai, nggak usah bikin sekolah, udah aja bikin lembaga bimbel gitu ya. Apa gampang, nanti tinggal diajarin, tinggal dikasih nilai, dikasih soal, dikasih nilai kan gitu. Tapi kalau pendidikan itu tujuannya membentuk manusia seutuhnya, membimbing skillnya, membimbing kemampuan hidupnya, membimbing akhlaknya, membimbing berbagai skill-nya, perlu kepada sisi lain. Gurunya dikembangkan, sekolahnya harus punya perangkat. Saya berikan contoh satu aja. Ya, tidak akan ada manusia seperti ini ya, bawa motor suaranya ini ya. Ini karena gagalnya pendidikan itu. Karena yang diajarkan di sekolah itu logik, apa yang diajarkan di sekolah itu kan matematika 5 tambah 5 10. 10 kurang 5 adalah 5. Itu yang diajarkan. Logik matematikanya tidak diajarkan. Nah, itu yang pakai motor tadi itu tidak logik matematika. Kenapa? Karena tidak mengukur gendang orang lain. Tidak mengukur kalau di sini mungkin ada orang yang sedang baca, dan itu namanya tidak ada logik matematika. Dia tidak tahu akan apa yang akan terjadi dengan suara breng-breng itu kan gitu. Kenapa? Ini hasil pendidikan yang tidak sempurna. Karena yang para ibu tanyakan itu kan, yang ibu tanyakan itu apa? Nah, berapa ya nilai matematikanya? Yang ditanya nilai matematika, yang nggak pernah tanya logik matematika. Kali-kali bu kalau pendidikan itu tanya logik matematika. Nah, kalau bapak dapat 3 juta per bulan, kira-kira kamu jajan berapa? Kalau dia katakan ya paling pak jajan saya 2.000 sehari, nah itu tahu logik matematika. Ya. Nah itu mendidik matematika, jangan ditanya hanya nilai matematikanya saja. Buat apa nilai matematika ditanya berapa sih? Saya katakan kalau hanya bisa menghitung, saya ke Papua bu, pak, saya ke Papua, ternyata orang yang tidak pernah ngame bangku, cek orang Sunda ini, dia orang yang tidak pernah duduk di bangku, dia tahu hitung-hitungan. Apa? Ada orang Papua yang pakai koteka itu, maksa-maksa ke kita harus selfie itu. Saya dipoto. Itu ada teman saya ustadz juga. Itu tombol HP-nya itu 3 kali gitu. Dia janjinya foto itu 50.000.
Ketika akan dibayar 50, enggak, katanya 150. Kaget, kenapa? Tadi katanya tombolnya 3 kali. Berarti dia tahu 50 kali 3 150. Enggak pernah belajar di bangku sekolah. Tapi kan nipu orang gitu kan. Logiknya tidak jalan. Tidak jalan. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat di sini. Jadi kalau kita berdakwah, kalau kita bikin sekolah itu gampang gitu ya. Mungkin sangat banyak sekali yang ingin bergabung ya. Tapi ternyata memang berat berdakwah, membuat lembaga pendidikan dan sebagainya. Awal-awalnya ya paling juga dikucilin sama orang gitu kan. Mau bikin apa katanya, sekolah udah banyak katanya. Atau berbagai omongan kan itu. Nah, kenapa juru dakwah, orang berdakwah, orang yang membangun lembaga pendidikan, dalam bagian-bagian ini dia harus memiliki kesabaran. Karena Allah telah mengatakan laukana aradon qoriban wa safaron qasidan latabauka walakin ba'udat alaihim syuqqah. Perjalanan dakwah ini berat itu ya. Perjalanan dakwah ini berat. Ada musuhnya gitu kan. Perjalanan ini berat ya. Dan yang ketiga sangat penting nih. Kesabaran dalam berdakwah yang paling sulit bukan yang tadi. Tapi yang paling sulit kata ulama salaf adalah kesabaran dalam ikhlas ketika kita berdakwah. Sabar untuk ikhlas ya. Ya. Dan para ulama telah mengatakan sabar dalam berikhlas itu harus ada dalam 3 hal. Sabar ketika sebelum berdakwah, sabar ketika sedang berdakwah, dan sabar setelah kita berdakwah. Artinya sampainya ilmu kepada orang lain dan kita memetik hasil. Sabar. Untuk sabar apa? Untuk tetap menjaga keikhlasan kita. Kita tidak boleh takjub dengan hasil yang apa yang kita dapatkan. Seseorang tidak boleh takjub dengan banyaknya mustami umpamanya dalam kajiannya. Ya. Bahkan mungkin sebagian di antara kita tidak mau kalau jamaahnya sedikit. Ya, pinginnya kalau jamaahnya banyak baru saya ngaji, kalau enggak sedikit ya enggak gitu. Ya, semua orang harus punya kesabaran. Sabar gitu. Mulai dari sedikit, banyak kan gitu dakwah. Nah, maka teman-teman yang saya hormati di sini diperlukan satu poin sangat penting, yaitu as-sabru alal adafi. Itu sabar dalam menunaikan dakwah. Dan alasan sabar dalam dakwah dilebihkan dari yang lainnya karena setidaknya adalah 3 hal tadi. 3 hal tadi yang sangat penting untuk kita pahami dalam dakwah. Kemudian poin yang terakhir di sini, wal asri udah dijelaskan di awal pelajaran. Saya tidak akan mengulangi lagi tafsir ini, kata-kata Imam Syafi'i dan keutamaan ayat ini, karena udah dibahas di pelajaran pertama. Hanya saja saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam syarahnya di sini. Bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim berupa istinbat dari surah Al-Asr, yaitu tentang maratibul jihad, tentang tingkatan apa? Jihad. Itu apa? Jihad ada 4 tingkatan. Itu jihadun nafas, jihadu syaitan, jihadu arbabi dhulmi, jihad al-kuffari wal munafikin. Imam Ibnul Qayyim mengatakan jihad ada 4 macam. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku kedzaliman, dan jihad melawan orang-orang kafir. Nah, yang sesuai dengan makna surah Al-Asr ini dalam pembahasan Imam Ibnul Qayyim adalah jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu.
Fajihadun nafas arba'u maratib. Jihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Jadi jihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Ya. Pakai bahasa Indonesia saja ya, biar lebih cepat, supaya kita masuk ke bab yang baru. Yang pertama, jihad dalam mempelajari ilmu yang bermanfaat. Jadi jihad dalam mencari ilmu yang bermanfaat, atau jihad dalam mempelajari agama yang hak. Jadi yang pertama jihad dalam mempelajari ilmu yang bermanfaat, atau jihad dalam mempelajari agama yang hak. Dalam istilah ininya jihad dalam mencari ilmu. Yang kedua adalah berjihad dalam mengamalkan ilmu, dan jihad dalam mengamalkan agama yang hak. Jadi yang kedua adalah jihad dalam beramal. Yang ketiga adalah jihad dalam mendakwahkannya. Itu jihad dalam mendakwahkan ilmu yang bermanfaat, dan jihad dalam mendakwahkan agama yang hak. Jadi jihad dalam berdakwah. Berdakwah kepada apa? Kepada ilmu yang hak, ilmu yang bermanfaat, jihad kepada agama yang hak. Yang keempat yaitu jihad dalam kesabaran. Jadi berjihad dalam kesabaran. Jihad dalam kesabaran apa? Seyogianya mencakup yang tadi 3 pertama, yaitu kesulitan dalam mencari ilmu, kesulitan dalam beramal, dan bersabar dalam rintangan-rintangan apa? Dakwah. Jadi berjihad dalam sulitnya mencari ilmu, sulitnya beramal, beratnya beramal, dan berjihad dalam melawan ataupun dalam menghadapi semua rintangan-rintangan apa? Dakwah. Nah, maka barang siapa yang menunaikan 4 poin ini, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ayatnya tadi ya, lihat dalam surah Sajdah ayat 24. Jadi dalam surah Hamim Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi siapa yang sukses dalam jihad ini dan menunaikan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian sebelumnya oleh Imam Ibnu Qayyim, dan dia mempraktekkan isi dari surah Wal Asr, maka ia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti yaumul qiyamah. Dan kedudukan yang tinggi di dunia itu apa? Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin dalam agama. Dia harus akan menjadi pemimpin-pemimpin dalam agama. Nah, demikian pelajaran dari 4 poin yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Selanjutnya kita buka pelajaran pertama untuk 5 menit, setelah itu pertanyaan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala
Bal arsala ilaina rasula faman atahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu ahda wabila. Atsaniyah anna Allah la yarda ayyushraka ma'hu ahadun fi ibadati la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajzu lahu muwalata man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Wa dalilu qauluhu ta'ala la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, pelajaran yang kedua, artinya judul yang kedua dari apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, beliau menyebutkan lagi i'lam rahimakallah. Fahadza intiqalun min maudu ila maudu, ini perpindahan dari judul kepada judul yang lainnya. Dan beliau menggunakan kalimat i'lam lagi. Tujuannya apa? Supaya pendengar lebih siaga untuk mendengar apa yang akan disampaikan kembali. Ya. Dan ini sangat penting dalam dunia pendidikan, ya. Karena kalau disebutkan Imam Ibnul Qayyim, tangga ilmu itu ada 6, ya. Jadi kenapa ini dikatakan i'lam rahimakallah? Ya, perlu para ibu ya dipahami untuk dipraktekkan juga di rumah ya dalam mengajar anak. Jadi tangga ilmu itu ada 6: husnul su'al, husnul istima wal insat, ya, husnul fahmi, ya, al-hifdu, wal amalu bihi wat ta'lim. Jadi tangga ilmu itu ada 6. Pertama, baik pertanyaan. Yang kedua, mendengar dan diam. Artinya siap pendengaran, siap hati, siap penglihatan. Ittisalusam, menyambung telinganya, menyambung matanya, hadir hatinya. Ketiga, baik pemahamannya. Keempat, menghafal, menjaga ilmu. Artinya bukan duduk di majelis ilmu kemudian setelah itu pergi tanpa ada dihafal di murojaah. Kelima, mengamalkannya, mengamalkan. Ketujuh, keenam adalah mengajarkannya. Maka ini tangga ilmu. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang ibu, seorang bapak akan bisa bermanfaat nasihatnya dan akan mengena nasihat untuk anaknya. Salah satunya adalah kemampuan seorang bapak, seorang ibu untuk menarik perhatian dan hati anaknya. Ya. Ini yang dinamakan husnul muasyarah, melakukan pendekatan yang baik. Ya. Pendekatan yang baik setidaknya harus dilakukan dengan 2. Jadi bagaimana kita menyampaikan ilmu harus dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama adalah husnul sighah. Yang pertama adalah baik dalam redaksinya. Jadi menggunakan redaksi-redaksi yang pendekatan. Dalam istilah dunia pendidikan dinamakan bahasa positif, bukan bahasa negatif. Bukan berarti tidak boleh melarang anak, tapi bahasa positif lebih mendekatkan orang. Bahasa negatif mungkin bahasa yang menyakiti, bahasa yang keras, kasar gitu. Tapi bahasa positif. Bahkan mungkin sekedar memberikan contoh yang sederhana. Ketika anak lari, kalau ibu bilang, "Jangan lari."
Beda dengan ibu mengatakan bisa pelan enggak gitu kan. Ini kan intinya supaya anak tidak lari kan, itu intinya. Tapi beda bahasa pertama dengan bahasa kedua. Bahasa pertama diidentikan dengan istilah bahasa negatif. Kalau bahasa yang kedua diidentikan dengan istilah bahasa positif. Ya, itu akan membangun seperti pori-pori otaknya gitu kan, ketika orang lagi anak kaget itu kan. Ya. Beda dengan kita mengatakan nak bisa pelan, lain. Dengan antum bilang jangan lari, itu apa? Berbeda. Itu sekedar aja ya. Itu namanya husnul sigoh. Baik dari sisi penggunaan apa? Redaksi. Yang kedua adalah husnul hay'ah. Husnul hay'ah artinya adalah kemampuan, kalau tadi adalah bahasa, ada bahasa visual, ya. Kemudian ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh dilakukan oleh Nabi SAW seperti menepuk dadanya, memegang pundaknya, memegang kepalanya, ya. Itu dilakukan oleh Nabi SAW dalam bentuk pendekatan kepada anak, ya. Nabi SAW mencium Hasan dan Husain, mencium keningnya, gitu kan. Kemudian ada anak kecil dipegang dadanya. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, dipegang dadanya. Ada yang didoakan dipegang dadanya oleh Nabi SAW. Siapa? Abdullah bin Abbas. Allahumma faqih fid din wa alimhu fit ta'wil. Nah, kemudian ya gulam, ini wali membi kalimat. Ya, digandeng ya. Bahasa Sundanya dikaleng, dipegangin, diajarin, pegang. Dipegang pundaknya itu. Bahasa postur tubuh. Ya. Postur tubuh. Anak laki-laki lebih senang ya dipegang pundaknya umumnya. Dipegang lalu diomongin, ya. Dipegang kepalanya, ya. Dicium keningnya, pendekatan. Jadi di sini kalimat i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Nah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan ini begitu apa? Begitu agung. Jadi sangat agung sekali cara pendekatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Oh ternyata masih panjangnya, ya, masih tenang, masih ada waktu kita belajar. Dan ini sangat penting untuk dipraktekkan. Hatta atasan ke bawahan, perlakuan ini perlakuan yang sangat baik. Bahkan suami dengan istri gitu. Tidak seyogianya laki-laki dari tempat jauh gitu menegur istrinya. Ada muasyarah, pendekatan. Pendekatan. Membisikkan kepada telinganya gitu kan. Dibisikkan ke telinganya. Mendekat badannya. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh yang sangat agung, yaitu memberi nasihat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Rasulullah SAW berada di pahanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya beliau bersandar di pahanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha memegang kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bentuk pendekatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bersama dalam satu apa? Bezana. Aisyah mengatakan kuntu ana wa Rasulullah aghtasilu min inah wahid. Bahkan disitulah Aisyah mengatakan bagianku katanya. Jadi ketika mengambil dengan gayung, maka Aisyah mengatakan bagianku. Dan aku bersentuhan tanganku dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat di sini bahwa Nabi SAW mengajarkan berbagai bentuk tentang bagaimana pendekatan, bagaimana mendidik, bagaimana kalimat. Hanya saja mungkin yang perlu kita tahu bahwa pendefinisian tentang pendidikan kepada sebuah struktur pendidikan itu perlu kepada penelitian dan penelaahan. Karena apa yang kita lihat dari hadis Nabi SAW kan itu satuan ya, satuan yang terpisah-pisah. Hanya orang yang paham dan diberikan kefaqihan akan bisa berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Seperti tadi umpamanya dari mana bahwa para ulama mendefinisikan salah satu perkara yang sangat penting bagi seorang bapak dan seorang ibu adalah mampu bersendagurung dengan anaknya. Bahkan kemarin ada pertanyaan, ya pertanyaannya,
ya sedikit ya tentunya di dalamnya, tapi penting ya, walaupun mungkin pertanyaan itu bagi sebagian orang agak sedikit tabu. Ya pertanyaan tentang masalah rumah tangga, ya, yaitu bertanya tentang dalil bolehkah suami bersendaguro dengan istrinya. Gitu. Jawabannya bukan sekedar boleh, tetapi sunnah bersendaguro dengan istri. Bahkan bersendaguro dengan istri adalah bagian terpenting dalam kehidupan berumah tangga. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Jabir ibnu Abdullah ketika beliau menikah dengan janda. Bukan tidak boleh nikah dengan janda, tapi Jabir ibnu Abdullah ditegur oleh Nabi SAW ketika menikah dengan janda. Apa kata Nabi SAW? Hala bikran tulaibuha wa tulaibuk. Kenapa katanya tidak nikah dengan perawan saja? Engkau bisa bergurau dengannya dan dia bisa bergurau denganmu. Kalau ketuaan nanti beda gitu. Jadi auranya kecakakan berbeda. Kamu masih muda dan istrimu lebih tua, nanti tidak akan bisa bercanda gitu. Dan Nabi SAW bercanda dengan anak kecil yang sedang sedih ya, yang burungnya mati. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aba Umair madza fa'ala bin Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Sunugair? Ya. Burungnya udah mati, ditanya sedang apa sekarang katanya. Ya, itu bercanda dengan anaknya. Nah, hatta di dalam ngajar, di sini guru harus menyenangkan. Menyenangkan dari sisi apa? Ya kedua-duanya harus menyenangkan ya, Bu. Para ibu nih. Dan kita sebagai para bapak ya harus menyenangkan. Menyenangkan dari sisi apa? Pertama dari sisi tutur kata. Kata orang Sunda, kencana tuh dari bahasa mah teu meuli ieu gitu kan. Kenapa tidak bisa berkata dengan kata-kata yang baik, kata positif? Bahasa itu enggak mesti beli gitu kan. Lain dengan antum mau ngasih makanan, minuman, pakaian kan harus beli ya dan harus punya harta. Ya setidaknya kata-kata yang baik gitu. Setidaknya. Yang kedua yaitu gerakan tubuh. Pendekatan yang dinamakan pendekatan nonverbal. Pendekatan bahasa tubuh, dan itu menyenangkan. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai semoga Allah merahmatimu, wahai para pembaca, wahai murid-muridku gitu kan. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini redaksinya bukan ya ketika mau khotbah dengan murid juga tidak langsung. Kamu harus tahu ini, enggak ya. Tidak sederhana itu. Beliau membuat satu kalimat yang lebih luas. Wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk mengetahui 3 hal. 3 masalah ini katanya. Untuk mempelajari 3 masalah ini. Nah, bagaimana mu'allif rahimahullahu ta'ala telah mengatakan pertama wajib untuk mempelajari 4 hal. Sekarang menyebutkan lagi, ketahuilah bahwa setiap mukmin harus mempelajari 3 hal. Nah, ini diambil 3 pelajaran. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan yang tadi 4, ini 3. Ya tadi udah nyebut 4, ini nyebut apa? 3 lagi gitu. 3 lagi. Ya. Ini ada 3 pelajaran. Jadi ada 3 pelajaran bagi kita. Yang pertama, yang namanya mau'idhah, nasihat, itu disampaikan dengan kalimat-kalimat yang singkat tapi mengena. Ya. Pertama ya, yang namanya nasihat itu disampaikan dengan kalimat-kalimat yang singkat tapi mengena. Ya. Pertama ya, yang namanya nasihat itu disampaikan dengan kalimat-kalimat yang singkat tapi mengena. Ya. Pertama ya, yang namanya nasihat itu disampaikan dengan kalimat-kalimat yang singkat tapi mengena. Ya. Pertama ya, yang namanya nasihat itu disampaikan dengan
kata-kata yang singkat tapi mengena. Dalam bahasa Arabnya jami' mani, jawami'ul kalam. Dalam bahasa Indonesia singkat tapi padat itu. Jadi singkat tapi padat. Jadi para ibu jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau menyampaikan sesuatu ya diusahakan singkat tapi mengena. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dalam bahasa likuli maqalin, likuli maqamin maqamun, walikuli maqamin maqalun. Bahasa Arabnya apa? Likuli maqamin maqalun, walikuli maqalin maqamun. Ngomong sesuai waktu dan tempat. Jadi bobot bicara itu ditentukan waktu dan tempat. Dalam arti kalau kita akan menyampaikan sesuatu, ukuran bahasa kita, ukuran bahasan kita ditentukan dengan makomnya. Makom itu menghitung orang yang mendengar kita, orang yang diajak oleh kita, melihat waktu, jeda ataupun durasi yang kita akan berbicara. Maka orang harus mampu. Dan ini bagian kecerdasan bagi seseorang dalam berbicara. Makanya ada istilah si eta macam itu apal karena waktu ngomong teh gitu, bahasa orang Sunda nih. Kamu ini nggak perhatian sama waktu yang ngomongnya kemana gitu. Ini mau dikasih apa, mau ngisi segini materinya segini ya nggak kesampaian lah gitu. Kenapa tidak disederhanakan materinya kan gitu. Contoh gitu. Ini membangun kecerdasan itu, belajar dari ulama. Yang ketiga ini lebih tinggi. Dan ini tingkat orang-orang alim yang paham ya. Dan kita mengikuti mereka. Ya. Bahwa pembagian para ulama kepada sesuatu, jadi pembagian ulama kepada sesuatu itu ditinjau dari sisi-sisi yang berbeda. Jadi pembicaraan para ulama pada suatu yang berkaitan dengan pembagian sekian segitu gitu ya, itu berkaitan dengan perbedaan-perbedaan bahasan yang ada di dalamnya. Nah contohnya sekarang, kemarin menyebutkan 4, sekarang menyebutkan 3. Wajib atas setiap mukmin untuk mempelajari 4 perkara katanya. Yaitu apa? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah, ditinjau dari sisi apa? Ditinjau dari sisi hakikat Islam. Jadi cakupan Islam ya berkisar tentang ini. Kalau orang itu paham tentang 4 poin ini, maka dia akan selamat. Ya, jadi ini berkaitan dengan batasan ilmu yang harus diketahui. Apa? Mengenal Allah, tadi udah jelaskan. Ilmu. Nah, lalu dari sisi yang 3 ini apa? Nah, yang 3 ini mu'alif mengatakan batasan mukmin sejati. Jadi artinya kalau dia udah tahu Islam, kalau ingin jadi muslim yang sejati harus bagaimana? Konsekuensi orang mukmin itu mengetahui 3 hal.
Nah, apa yang tiga hal ini? Ngasih tahu tujuan manusia diciptakan bukan untuk hidup di dunia saja, bukan untuk makan dan minum, tapi adalah untuk ibadah. Allah mengutus para rasulnya. Itu sederhana. Jadi yang pertama, tujuan Allah menciptakan kita untuk diperintahkan beramal dengan bimbingan siapa? Rasulnya. Yang kedua, inti dari Islam adalah tauhid. Jadi inti dari Islam adalah apa? Tauhid. Yaitu mengesahkan apa? Allah. Dan itu gambaran dari apa kalimat? Syahadatain. Jadi kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang ketiga apa? Bahwa orang beriman yang mereka beriman kepada Rasulnya dan beriman kepada Allah, mentauhidkannya, maka di sini ada sisi yang menunjukkan kesempurnaan iman adalah loyalitas. Jadi ada loyalitas. Apa yang loyalitas itu? Orang mukmin loyalitasnya hanya kepada tiga hal: Allah, Rasul, orang beriman. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu waladina amanu. Dan termasuk di dalamnya adalah baro. Maka di sini ada wala dan baro, loyalitas kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, dan harus baro, berlepas diri, benci kepada orang-orang kafir dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu musuh-musuh Allah dan Rasulnya dan musuh orang beriman, yaitu baro kepada syaitan, baro kepada iblis, dan baro kepada bala tentaranya. Siapa bala tentara dari syaitan? Bertingkat-tingkat. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ya, ahlu maksiat, ahlu bid'ah. Jadi mereka ada walanya kepada orang, kepada siapa? Iblis. Nah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ingin menyampaikan ringkasan Islam itu tergambar dalam tiga hal. Jadi ringkasan Islam tergambar dalam tiga hal, yaitu mentauhidkan Allah, mentaati Rasul, dan berlepas diri dari setiap yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Itu adalah kesempurnaan Islam. Maka cacatnya seseorang itu dari keimanan dan keislamannya tergantung cacatnya dari tiga hal ini. Ada yang cacat dari sisi muamalah dengan Allah, yaitu masalah iman dan tauhid. Ada cacat dari sisi muamalah dengan Rasul Sallallahu alaihi wasallam, dan cacat dari sisi walanya. Maka jika seorang ingin tahu tentang Islam yang benar, maka pahamilah tiga hal ini, batasan-batasan dan ukuran-ukurannya. Jadi siapa yang ingin Islam yang sempurna dan tahu iman yang sempurna, maka pahamilah tiga poin yang penting ini. Jadi pahamilah tiga poin yang penting ini. Nah, demikianlah materi yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan kita akan menyisakan beberapa pertanyaan, ya, baik pertanyaan yang berhubungan dengan materi atau pertanyaan yang di luar ini, tidak mengapa.